Di sini pembuatan bata masih menggunakan cara manual, yaitu tidak menggunakan mesin cetak ataupun mesin penggiling tanah. Akan tetapi, untuk mengaduk tanah yang akan dijadikan batu bata, terkadang hanya dengan menggunakan cangkul dan kaki. Cara pembuatannya pun terbilang sangat sederhana, yaitu tanah merah yang ada pada bagian dinding tanah harus luluh terlebih dahulu. Kemudian disiram dengan air dan diaduk menggunakan cangkul hingga merata dan menjadi liat. Setelah itu adukan tanah tersebut kemudian diangkat ke tempat percetakan bata. Nah, di tempat percetakan inilah tanah kemudian dipadatkan dengan memasukkan tanah tersebut ke dalam cetakan yang terbuat dari kayu yang berukuran 12 x 25 cm dengan ketebalan kurang lebih 4 cm dan diletakkan di atas tanah yang sudah diberi lapisan serbuk gergaji. Hal ini bertujuan agar ketika batu bata setengah kering mudah diangkat dan disusun untuk proses pengeringan. Pada proses pengeringan ini membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, itu pun jika cuaca dalam keadaan panas. Tetapi jika hujan atau mendung bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Ya kalau mau bikin bata itu ya pertama-tama itu meluluh ya langsung dinaikkan ke meja. Itu prosesnya ya gitu aja kira-kira prosesnya, tidak terlalu rumit prosesnya. Diangkat ke meja, cetak sudah ya, menunggu kering, baru kering nanti dijemur di pinggir-pinggir gudang ini, baru disusun. Iya disusun kayak yang ini, yang sudah ada di belakang saya nih, itu disusun ngarannya. Yang ramai itu proses pengeringannya, apalagi cuacanya kayak ini musim hujan, sekitar sebulan bakso bisa dibakar. Untuk kering, apabila kurang kering, kurang bagus juga batanya. Untuk membakarnya itu cukup sehari semalam aja. Sehari semalam. Ukuran panasnya itu tidak diukur mas, pakarannya panasnya itu. Yang penting kelihatan kelihatan api itu terang, kayak bara gitu, kelihatan menerang keluaran kalau sudah masak itu. Sedangkan untuk jam kerja dari karyawannya, menurut Pak Umar hal itu tergantung dari mereka. Mau turun dari jam berapapun tak masalah, asalkan tiap minggunya ada menghasilkan bata yang siap untuk dibakar. Kalau produksinya itu tidak nentu orangnya ya, namanya tidak kerja itu kayak dianggapnya kerja sendiri, terserah ya mau turun jam berapa, mau pulang jam berapa. Jadi tidak ada jam masuk, tidak ada jam pulang. Mau cepat banyak, cepat datang gitu. Hal yang menarik untuk dicermati pada industri pembuatan batu bata di Kampung Datu Harung ini yaitu mengenai sistem penggajian karyawannya, yang mana semua pekerja yang bekerja di sini, terlebih sebagai pencetak bata, sebelum bekerja mereka dibayar terlebih dahulu, dan banyaknya bayaran itu kadang tergantung dari permintaan karyawannya. Hal demikian itu menurutnya untuk memotivasi karyawannya. Kalau karyawan itu kita umumnya sini pinjam dulu gitu, ngasih uang dulu kan gitu, ngasih uang dulu. Nanti misalnya ukuran berapa, 10.000 atau 5.000 gitu. Ya kalau ini kan upahnya itulah dalam 1.000-nya itu hanya 120.000, 600 ya sistem kayak gitu. Ada yang kalau yang kuat ngambil 10.000 berarti 1.200.000. Anda kalau kita sini kan supaya karyawan itu tetap sama kita, kasih pinjamin dulu.
11 tahun berkecimpung di industri batu bata bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi. Menurutnya untuk saat ini, kendala yang dihadapi yaitu jika ada karyawan mereka yang sakit ataupun ada keperluan lain yang mengakibatkan proses produksi batu bata terhenti. Kalau masalah kendala, ya kendalanya itu kalau karyawan sakit gitu, kalau atau ada keperluan kemana gitu. Kalau kendala dari lainnya itu saya rasa tidak ada. Kalau cuaca ini kan sistemnya kan nyetaknya dalam gudang, jadi biar hujan bisa ya nyetak produksi dalam gudang kan gitu. Ada kehujanan juga. Adapun untuk suka duka yang mereka alami selama berprofesi sebagai pembuat batu bata, yaitu jika batu bata yang sudah dimasak belum laku untuk dijual. Ya kalau suka dukanya itu apabila bata itu tidak laku, bukan tidak laku, lambat itu lakunya gitu, lambat lakunya. Pak Umar pun mengharapkan kepada instansi terkait agar nantinya ada bimbingan ataupun pembinaan terkait dengan pembinaan industri pembuatan batu bata, agar industri batu bata yang ada di wilayah mereka tetap eksis dan bertahan. Kalau masalah dari pemerintah itu belum pernah saya itu seperti kayak pelatihan tidak ada, atau bantuan modal itu tidak ada. Jadi kami harap itu pihak pemerintah bisa kayak pejalannya supaya bisa mikirkan atau bantu modal atau bantu apalah gitu. Itu harapannya itu supaya pemerintah bisa memberi jalan atau pemasaran atau apakah itu atau permodalan gitu, bisa menambah modal. Memang mayoritas penduduk desa Datu Harung ini berprofesi sebagai pembuat bata. Hampir di sepanjang pinggiran jalan yang ada di desa tersebut banyak berdiri gudang bata dan sekaligus menjadi tempat untuk memproduksi batu bata. Karena memang kontur tanah yang ada di desa tersebut layak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata. Di wilayah Datu Harung sendiri terdapat sekitar 50 gudang batu bata yang masih aktif berproduksi sampai dengan saat ini. Terkait dengan adanya industri batako yang marak saat ini, menurut Pak Umar, hal demikian itu tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap industri yang ada di kampung tersebut. Kalau masalah batako itu tidak besar pengaruhnya sama bata merah ini Mas, karena tergantung dari pemakainya. Jadi kalau pemakainya itu orang tahu batako atau bata merah, pasti orang itu biar mahal sedikit pakai bata merah, karena kekuatannya itu kuat bata merah. Dan juga pemakai di dalamnya itu nyaman pakai batu merah, kepanasannya kurang dalam rumah gitu, dalam bangunan. Iya, terlalu sama batako itu sama bata merah. Tentunya di balik semua kesuksesannya ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu ketelatenan dan usaha yang keras untuk mengangkat usaha yang mereka kelola. Nah pemirsa, demikian episode Profesiku kali ini. Semoga dengan tontonan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terlebih dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya kekayaan bukanlah dinilai dari seberapa banyak materi yang kita dapat, tetapi seberapa besar kita bersyukur dengan keadaan yang kita jalani selama ini.